Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang ekonomi, koperasi, dan bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Vanisi Fauzia dengan saya sendiri, lalu Fitria Nur Auliyah, Fitria Rayani Rahman, Intan Oktaviani, Sania Amalia. Selanjutnya masuk ke dalam materi pengertian ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kata yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos berarti peraturan, aturan atau hukum. Secara umum, kata ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga atau negara. Istilah atau kata ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Xenophon. Istilah tersebut dia kemukakan dalam karyanya yang berjudul Oikonomicus. Menurut P.A. Samuelson, ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan. Selanjutnya ada pengertian koperasi. Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperatives, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu co dan operation, yang artinya co bersama dan operatives bekerja. Secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara khusus mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Pengertian koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu yang dimaksud koperasi adalah suatu badan usaha yang lebih memiliki dasar asas kekeluargaan sebagai salah satu pelaku ekonomi. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Lalu ada pengertian koperasi menurut Ropke tahun 1987. Mendefinisikan koperasi sebagai organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan dalil atau prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha yang lainnya. Lalu selanjutnya ada pengertian bisnis. Menurut pendapat Raymond E. Gross dalam bukunya Business is Nature and Environment, Introduction, diberikan definisi mengenai bisnis dan perusahaan. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perindustrian, di mana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka. Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis itu sendiri adalah kegiatan individu yang mana terorganisis atau bisa dikatakan terorganisasi oleh serangkaian individu untuk menghasilkan suatu produk atau barang yang dijual, serta menjual barang maupun jasa yang ditujukan guna untuk mendapatkan keuntungan, dan di samping itu ditujukan guna untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 memaksa pemerintah untuk menerima bantuan dari IMF dan tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Sekilas tentang kebijakan para presiden setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai tanda berakhirnya era kepemimpinan Orde Baru. Pemerintahan Habibie. Program-program IMF mulai diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Pemerintahan Habibie selain berfokus pada pemulihan ekonomi juga berfokus pada perbaikan kehidupan politik dan kehidupan demokrasi. Karena dengan stabilitas politik yang bagus, kepercayaan investor asing
akan kembali dan akan sangat membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Pemerintahan Gus Dur. Pada awalnya, pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Gus Dur, masyarakat umum dan kalangan pengusaha serta investor berharap akan adanya perbaikan ekonomi Indonesia. Hal ini mulai terjadi tanda-tanda perbaikan, yaitu dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia di bawah Gus Dur dengan IMF juga tidak baik, terutama karena ada masalah seperti amandemen UU nomor 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk meminjam uang dari luar negeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Megawati yang semula sebagai wakil presiden menggantikan Gus Dur sebagai presiden. Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang kurang baik, di mana nilai kurs dolar terhadap rupiah kembali menembus Rp12.000 dan tren IHSG yang menurun. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor kepada Indonesia yang belum pulih. Keterpurukan kondisi ekonomi tersebut kian terasa jika dilihat dari perkembangan indikator ekonomi lainnya seperti tingkat suhu bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN serta pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan SBY. Pada masa ini perekonomian Indonesia sudah mulai stabil. Perekonomian mulai membaik dan kepercayaan investor mulai membaik. Hal ini terlihat dari indikator-indikator ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan kurs dolar pada tahun 2008, tahun 2009. Perekonomian dunia sempat mengalami krisis, terutama di Amerika Serikat. Namun, dampak krisis tersebut tidak terdampak parah ke negara Indonesia. Pemerintahan Jokowi. Setelah pemerintahan SBY selama 2 periode dapat dikatakan perekonomian Indonesia sudah stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun demikian, tetap ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, dan ini dihadapi oleh Presiden terpilih periode 2014 yaitu Joko Widodo. Isu yang menarik tentu adalah dana subsidi dalam APBN yang mempersempit ruang fiskal pasar bebas ASEAN yang segera dimulai, dan pada tahun 2014 sampai 2015 ekonomi global mengalami perlambatan. Tantangan perekonomian Indonesia ke depan. Kondisi koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini dapat disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi, khususnya permodalan. Posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Materi yang selanjutnya ada kondisi bisnis di Indonesia. Belakangan ini COVID-19 menjadi konsen besar bagi Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh COVID-19 yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Menurut Undang-Undang
tahun 1945, kemudian dikuatkan melalui TAP MPR tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi global dan dampaknya. Kegiatan ekonomi pada masa sekarang ini, sebagian besar kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah condong pada kapitalis. Salah satu cirinya yaitu pihak swasta dibebaskan untuk memekarkan usahanya seluas-luasnya tanpa dibatasi. Dalam arti lain, pihak yang bermodal bisa melakukan apa saja atau bisa berarti uang adalah segalanya. Ciri lain dari sistem ekonomi global yang mengarah ke kapitalis adalah eksploitasi sebesar-besarnya pada sumber daya alam tanpa memikirkan efek jangka panjang. Satu hal yang hanya menjadi pemikiran kaum kapitalis yaitu untung, untung, dan untung. Dari perwujudan ekonomi global tersebut tentunya memiliki dampak yang akan terjadi berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif ekonomi global yaitu yang pertama, meningkatnya produksi global, yang kedua, meningkatnya kemakmuran negara, yang ketiga, meluasnya pasar produk domestik, yang keempat, memperoleh lebih banyak modal, yang kelima, menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Adapun dampak negatif ekonomi global yang pertama, menghambat pertumbuhan di sektor industri, yang kedua, neraca pembayaran menjadi buruk, yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil, dan yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.